Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku lagi berada di tempat bersantai sederhana yang pernah aku bikin beberapa waktu yang lalu dan sudah ada videonya ya. Tapi tempat ini sekarang gersang dan berantakan karena pohon-pohon sengon yang ada di samping ini yang biasanya menaungi itu sudah saatnya ditebang, dan ini akhirnya ditebang semuanya. Jadinya panas dan tanaman-tanamannya itu pada gosong teman-teman. Nah, awalnya di sini kan banyak pohon sengonnya ya. Karena sudah ditebang, jadinya nggak ada yang menaungi dan tanaman-tanaman hias yang ada di sini itu banyak yang gosong. Jadinya harus aku pindahin ya. Dan ini contoh beberapa tanaman yang aku pindahin karena gosong itu. Ini ada dua pot aglonema striptis, daunnya tuh kayak gini teman-teman, sampai gosong-gosong gini. Aduh, sayang banget ya. Pada gosong kayak gini itu jaraknya hanya 2 hari setelah pohon-pohon sengonnya ditebang. Termasuk tanaman gantung ceriping Charlie ini jadinya kayak meranggas gitu teman-teman. Kemudian ini ada 2 pot tanaman moonlight dan daunnya pada gosong, padahal ini cantik banget loh tanamannya. Aku suka, duh sayang banget ya. Tempat ini lebih berantakan lagi karena memang ada material yang kami letakkan di sini, karena ada beberapa tempat yang kami benahi di kebun belakang. Namun ada beberapa tanaman yang masih bertahan di sini, tidak terpengaruh oleh panasnya cuaca di sini ya. Salah satunya itu adalah Pedilanthus. Pedilanthus ini adalah hasil cacahan batang yang pada waktu itu kami potongin sepanjang 2 cm 2 cm ya, kami tancapkan di sini, dan sekarang sudah kayak gini teman-teman, Masya Allah sudah rimbun. Ini yang Pedilanthus juntai. Hanya 1 pot ini aja yang juntai, yang lain semuanya Pedilanthus tegak. Yang ini itu hasil cacahan batang, itu tanpa daun sama sekali. Kemarin ternyata bisa numbuh juga kok, walaupun tidak sesubur yang ada daunnya ya. Kalau yang lain ini kan aku potong 2 cm 2 cm tapi ada daunnya, meskipun hanya 2 daun atau 3 daun. Jadi Pedilanthus ini termasuk tanaman yang gampang banget pengembangbiakannya dari cacahan batang ya. Video saat aku mencacah-cacah tanaman Pedilanthus ini itu sudah aku upload 3 bulan yang lalu ya. Kalau teman-teman ingin tahu silahkan dibuka videonya. Jadi Pedilanthus ini umurnya 3 bulan. Dari yang awalnya hanya cacahan 2 cm 2 cm sekarang sudah panjang-panjang kayak gini, Masya Allah. Tanaman berikutnya yang aku kembang biakan atau aku perbanyak dengan cara cacahan itu adalah Begonia Martin. Untuk Begonia Martin ini malah bukan dari cacahan batang lagi teman-teman, melainkan dari cacahan daun. Jadi 1 tangkai daun, 1 tangkai daun itu kami tancap-tancapkan. Kami ambilkan dari induknya ini. Ini udah gede banget loh ukurannya. Coba aku perlihatkan segede apa ya. Nah saat gini ini teman-teman, Masya Allah. Jadi bentuknya itu melingkar gitu. Jadi kalau udah gede itu potnya sampai ketutup ya, nggak kelihatan lagi. Oh ya, biasanya ada yang bertanya, Bun itu pakai paranet atau tidak? Nah teman-teman, ini di atasnya itu aku naungi sama paranet dan plastik UV ya. Cuman paranetnya udah rusak, udah pada koyak kayak gitu. Tapi alhamdulillah tanaman-tanaman yang di sini mereka tetap nyaman dan tetap subur. Ini posisinya itu persis ada di depan teras rumah aku ya teman-teman. Jadi kayaknya mungkin pencahayaannya itu pas sehingga tanaman-tanaman yang di sini itu pada seneng, pada bahagia mereka. Termasuk tanaman-tanaman anggrek aku di sini itu cocok karena silih berganti berbunga.
Kebetulan ini warna bunganya pada pink-pink semua ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ada yang tahu kayak gini ini anggrek aku itu kayak ada buahnya gitu. Ini apa bisa dimanfaatkan ya bijinya? Misalkan untuk membuat tanaman baru gitu. Aku nggak pernah memanfaatkan, jadi aku buangin begitu aja. Untuk anggrek bulan yang di bawah ini warnanya Fanta dan ini sudah mulai numbuh-numbuh atau sudah mulai muncul knop-knopnya ya. Untuk anggrek bulan aku yang ini itu bunganya kayak nggak pernah berhenti-berhenti gitu teman-teman. Tangkai bunganya itu kan banyak dan selalu muncul-muncul knopnya, dan ini kalau bunganya tinggal satu, yang lain sudah rontok. Beneran deh, ternyata nggak susah merawat anggrek itu. Masya Allah, sekarang aku jadi suka banget sama anggrek. Kembali ke tanaman Begonia Martin. Nah, ini untuk media tanam pada saat aku menancap-nancapkan tangkai daunnya kemarin itu hanya pakai sekam bakar sama kompos yang dari dedaunan. Dan sekarang itu sudah gede kayak gini teman-teman, sudah rimbun banget sehingga media tanamnya itu harus diganti dengan media tanam yang sesungguhnya atau yang biasanya aku pakai ya. Nah, sekarang ukurannya udah segede itu ya teman-teman. Padahal awalnya itu hanya satu tangkai daun itu aja aku tancap-tancapkan. Kalau teman-teman ingin tahu proses penancapan daun-daunnya itu ada di video aku yang berjudul memperbanyak tanaman begonia. Sekarang kami ambil dulu tanamannya, akan kami ganti media tanamnya di teras aja karena di sini itu lumayan panas. Sebenarnya ini sudah agak terlambat kami mengganti media tanamnya. Kalau misalkan dulu-dulu segera kami ganti, pasti ukurannya itu sudah lebih gede dari ini ya. Pasti sudah lebih rimbun lagi. Karena ini tuh potnya udah kekecilan teman-teman. Nah, pot putih kecil ini akan aku ganti sama pot hijau yang lebih gede. Jadi tanaman begonia ini bisa lebih leluasa, kemudian nutrisinya juga bisa lebih tercukupi. Media tanam yang kami gunakan kali ini adalah tanah, sekam bakar, sama pupuk kandang yang sudah dihaluskan dengan perbandingan 1:1:1. Kalau media tanam sebelumnya itu kan hanya terdiri dari sekam bakar sama kompos dari dedaunan aja teman-teman, tanpa tanah dan juga tanpa pupuk kandang. Kalau memperbanyak tanaman dari cacahan seperti begonia ini yang hanya dari cacahan daun aja, aku nggak pernah kasih pupuk kandang teman-teman, karena pupuk kandang itu kan sifatnya panas ya, takutnya nanti malah lonyot, nggak jadi numbuh karena bisa busuk itu cacahan daunnya. Untuk teman-teman yang masih pemula atau belum pernah mengembangbiakkan tanaman begonia dari daunnya, kemungkinan sedikit tidak percaya gitu ya. Masa sih bisa tanaman dikembangbiakkan atau diperbanyak dari hanya daun aja? Karena dulu aku awal-awal juga seperti itu teman-teman, serasa nggak mungkin gitu ya kalau hanya daun aja bisa numbuh jadi tanaman baru. Tapi setelah aku coba ternyata Masya Allah memang benar-benar bisa dari cacahan daun tanpa tangkai atau disertakan dengan tangkainya. Tangkai ya teman-teman, bukan batangnya, tangkai daunnya aja yang ditancap-tancapkan. Tapi tentunya persentase numbuhnya itu lebih besar yang daun disertai tangkainya. Kalau petani begonia satu daun aja itu bisa dicacah-cacah kecil-kecil, bisa jadi 10 cacahan dan numbuh-numbuh juga teman-teman. Tapi kalau aku lebih memilih daun yang aku sertakan tangkainya. Jadi yang aku tancapkan itu tangkai daunnya, bukan langsung daunnya ya. Kalau seperti itu kemungkinan numbuhnya itu 90% teman-teman, insya Allah. Ini udah selesai, selanjutnya kami kembalikan ke tempatnya karena akan dilakukan penyiraman ya. Karena hari ini memang jadwalnya Begonia Martin ini disiram, media tanamnya sudah mulai kering.
Dan ini kami memanfaatkan air kolam untuk menyiram. Jadi di depan teras ini sebagaimana terlihat itu ada kolam ikan kecil gitu memanjang teman-teman. Biasanya airnya memang kami manfaatkan untuk menyiram tanaman-tanaman di sekitarnya, karena sebagaimana diyakini bahwa air kolam ikan itu mengandung banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan tanaman berikutnya yang aku kembangbiakkan melalui cacahan atau potongan adalah aglonema. Ini melalui potongan batang ya teman-teman. Aku ambil, aku perlihatkan ke teman-teman. Nah, kelihatan cacahan-cacahan batangnya ya. Ini aglonema twinkle. Sebenarnya masih banyak lagi tanaman-tanaman yang aku perbanyak dengan cacahan ya. Tapi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini hanya aku contohkan 3 tanaman ini aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.